never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat income statement atau laporan laba rugi untuk kasus UD Sejuk Indonesia soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Data yang diperlukan untuk membuat income statement atau laporan laba rugi, yaitu datanya kita ambil dari worksheet. Jadi, datanya diambil dari worksheet apabila kita akan membuat income statement atau laporan laba rugi. Kita mengambil dari worksheet atau neraca lajur, yaitu angkanya dari sales, jadi nama akunnya dari sales sampai dengan ke bawah, income statement, dan angkanya kita ambil dari kolom income summary. Jadi angkanya kita ambil dari kolom income summary. Jadi nama akunnya dari sales sampai dengan income tax expense. Sedangkan angkanya kita ambil dari kolom income summary. Kita mulai yang pertama untuk membuat income statement. Di sini ada revenue, yaitu yang pertama sales return, dan free collect. Kita ambil dari worksheet untuk sales, jadi ada sales. Di sini ada sales, lalu sales return, dan free collect. Ini kita abaikan untuk sales diskon karena tidak angkanya. Sales di sini di sebelah kredit dan free collect juga di sebelah kredit. Sedangkan sales return ini di sebelah debit, sehingga nanti di dalam income statement maka akan kita kurangkan. Jadi dari angka-angka sales sampai dengan free collect ini kita masukkan ke dalam laporan laba rugi atau income statement. Sales kita masukkan angkanya, yaitu sebesar Rp2.138.351.000. Lalu sales return ini kita kurangi sebesar 51 juta dan free collect yaitu Rp11.750.000. Sehingga total revenue-nya sebesar Rp2.099.101.000. Lalu berikutnya kita masuk ke cost of goods sold. Untuk cost of goods sold yaitu angkanya di sini ada cost of goods sold dan freight paid. Kita lihat di worksheet untuk cost of goods sold dan freight paid di sini ada, yaitu kita lihat cost of goods sold dan freight paid yaitu ada angkanya sebesar Rp1.155.900.000 dan freight paid Rp13.350.000. Maka kita pindahkan ke dalam income statement. Di sini sama-sama di sebelah debit. Jadi di worksheet ini di kolom income summary untuk cost of goods sold dan freight paid ini sama-sama di sebelah debit. Maka di income statement-nya kita tambahkan dan dinamakan total cost of goods sold. Total revenue dikurangi dengan total cost of goods sold maka dinamakan gross profit atau laba kotor. Lalu berikutnya kita akan menghitung operating expense. Untuk operating expense dimulai dari advertising expense sampai other operating expense. Jadi, kita lihat di sini dimulai dari advertising expense sampai dengan other operating expense
Jadi dimulai dari advertising expense sampai other operating expense. Angkanya juga kita ambil dari kolom worksheet, yaitu di bagian income summary. Jadi angka ini yang kita masukkan ke dalam operating expense, dimulai dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Ini seluruhnya kita jumlahkan dan angkanya ini dinamakan total operating expense. Lalu gross profit dikurangi dengan total operating expense, maka dinamakan operating profit atau laba operasional. Lalu berikutnya kita ada other revenue and gains. Other revenue and gains yaitu pendapatan di luar usaha, dan other expense and loss yaitu biaya di luar usaha. Untuk other revenue and gains di sini ada interest revenue, dan other expense and loss ada interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Maka kita ambil datanya di sini, yaitu interest revenue ada sebesar Rp5.800.000. Jadi ada sebesar Rp5.800.000. Maka kita masukkan interest revenue yaitu Rp5.800.000 sehingga menjadi total other revenue and gains. Lalu other expense and loss yaitu kita ambil interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Sama angkanya diambil dari worksheet, yaitu di bagian income summary. Yaitu interest expense ada Rp24.300.000, bank service charge Rp6.600.000, dan income tax expense Rp7.840.500. Ini kita pindahkan semua angkanya untuk other expense and loss, lalu kita jumlahkan. Total operating profit, jadi operating profit ditambahkan dengan total other revenue and gains, lalu dikurangi dengan total other expense and loss, maka ini dinamakan net profit. Jadi laba bersih kita yaitu sebesar Rp721.235.375. Angka ini sama dengan net profit yang ada di dalam worksheet, yaitu angkanya labanya sebesar Rp721.235.375. Jadi ini sama angkanya. Jadi itulah cara membuat income statement atau laporan laba rugi. Kita lihat kembali. Untuk kali ini akan membahas cara membuat statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas pada kasus Uday Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Data yang diperlukan untuk statement of change in equity yaitu kita ambil datanya dari worksheet. Yang pertama di sini ada DEVA Capital per 1 Desember tahun 2024. Angkanya kita ambil dari worksheet yaitu di bagian balance sheet. Jadi di sini ada DEVA Capital sebesar Rp922.650.000. Jadi DEVA Capital di sini yaitu merupakan modal awal per 1 Desember tahun 2024. Maka kita masukkan angkanya ke dalam laporan perubahan ekuitas untuk DEVA Capital per 1 Desember tahun 2024, yaitu dengan jumlahnya Rp922.650.000. Lalu berikutnya untuk laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak ini kita ambil dari worksheet, jadi bisa diambil dari worksheet.
yaitu sebesar labanya 721.235.375 rupiah. Selain kita ambil dari worksheet, bisa juga kita ambil dari income statement atau laporan laba rugi. Ini sama angkanya, yaitu 721.235.375 rupiah. Ini yang masuk ke dalam statement of change in equity, yaitu laba bersih setelah pajak. Lalu berikutnya ada DEVA drawing. DEVA drawing kita ambil dari worksheet, yaitu di kolom balance sheet. Untuk DEVA drawing di sini ada sebesar Rp25.400.000. Maka kita masukkan angkanya untuk DEVA drawing, yaitu Rp25.400.000. Laba bersih dikurangi dengan DEVA drawing, namanya penambahan ekuitas, yaitu Rp609.835.375. DEVA kapital awal ditambahkan dengan penambahan ekuitas, maka ini dinamakan DEVA kapital per 31 Desember tahun 2024 atau modal akhir. Jadi ini merupakan modal akhir per 31 Desember tahun 2024. Untuk kali ini akan membahas cara membuat balance sheet atau neraca per 31 Desember tahun 2024. Di sini saya menggunakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1, yaitu kasus UD Sejuk Indonesia. Kita mulai cara membuat balance sheet per 31 Desember tahun 2024. Data yang diperlukan yaitu kita ambil dari worksheet atau neraca lajur, yaitu dimulai dari cash in bank sampai dengan DEVA capital. Jadi angkanya diambil dari cash in bank sampai dengan DEVA capital. Jadi akunnya kita ambil dari cash in bank sampai dengan DEVA capital, sedangkan angkanya kita ambil dari kolom balance sheet. Jadi angkanya diambil dari kolom balance sheet. Untuk yang pertama, di sini ada aset, yaitu current asset. Current asset yaitu cash in bank, petty cash, account receivable, allowance for doubtful debt, merchandise inventory, office supplies, prepaid insurance, dan prepaid rent. Maka angkanya kita ambil dari balance sheet. Jadi di sini diambil dari balance sheet sampai dengan prepaid rent. Jadi kita ambilnya sampai dengan prepaid rent, yaitu dimulai dari cash in bank sampai dengan prepaid rent untuk current asset atau aktiva lancar. Di sini semua angka-angkanya ada di sebelah debit kecuali untuk allowance di sebelah kredit. Sehingga pada saat kita membuat balance sheet, untuk allowance kita beri tanda min atau kita kurangi. Jadi kita masukkan angkanya seluruhnya, kecuali untuk balance sheet kita beri tanda min, yaitu Rp14.158.125. Lalu setelah masuk semua angkanya untuk current asset, maka kita jumlahkan, ini dinamakan total current asset. Lalu berikutnya kita masuk ke fixed asset. Fixed asset yaitu ada equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Sama, datanya kita ambil dari worksheet untuk equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation, yaitu equipment at cost Rp22 juta dan equipment akumulasi depreciation Rp17.875.000. Ini debit dengan kredit, sehingga di balance sheet ini kita kurangi equipment, kita kurangi dengan equipment akumulasi depreciation, maka ini dinamakan total fixed asset. Total current asset ditambahkan dengan total fixed asset, angkanya ini kita tambahkan,
maka ini dinamakan total aset, yaitu sebesar 2.562.735.875 rupiah. Selesai di total aset, kita masuk ke liability. Untuk liability di sini ada current liability. Angkanya kita ambil sama, diambil dari worksheet. Jadi dimulai dari current liability, yaitu dimulai dari account payable sampai dengan PPN payable. Jadi kita masukkan angkanya yang diambil dari worksheet, dari account payable sampai dengan PPN payable. Jadi yang ada angkanya, kita masukkan angkanya, yaitu dimulai dari account payable sampai PPN payable. Di sini income tax payable 22 tidak ada angkanya, maka kita kosongkan saja untuk balance sheet-nya. Maka kita masukkan angka masing-masing sampai dengan PPN payable. Setelah kita masukkan semua, lalu kita jumlahkan, ini dinamakan total current liability atau total utang lancar. Lalu berikutnya ada long term liability, yaitu Bank Mandiri Loan. Kita ambil dari worksheet. Untuk Bank Mandiri Loan, di sini Bank Mandiri Loan ada sebesar 135 juta rupiah. Jadi ada 135 juta rupiah, saya warnai lain. Maka kita masukkan angka 135 juta rupiah untuk Bank Mandiri Loan. Maka ini dinamakan total long term liability. Lalu berikutnya equity, DEVA Capital. Untuk DEVA Capital kita ambil angkanya, yaitu diambil dari statement of change in equity, yaitu 1.418.485.375 rupiah. Ini kita masukkan angkanya. Lalu total current liability ditambah total long term liability dan DEVA Capital, ini dinamakan total pasiva. Total aset dan total pasiva jumlahnya harus sama atau balance. Namanya balance sheet, jadi harus sama. Jadi antara aset dengan pasiva, aktiva dengan pasiva, ini harus balance. Untuk kali ini akan membahas cara membuat cash flow statement, yaitu merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 kasus UD Sejuk Indonesia paket 1. Cara kita membuat cash flow statement, data yang diperlukan untuk membuat arus kas, yaitu arus kas datanya diambil dari cash receipt journal, untuk cash in bank-nya, lalu cash payment journal untuk cash in bank-nya juga, serta petty cash journal, yaitu petty cash journal untuk petty cash-nya. Jadi ini yang kita perlukan untuk membuat cash flow statement. Untuk yang pertama, di sini ada arus kas aktivitas operasi. Jadi ada arus kas aktivitas operasi, yaitu dimulai dari penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan ini angkanya kita ambil dari cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Di sini penerimaan dari pelanggan yaitu ada di tanggal 5. Jadi ada di tanggal 5, lalu ada di tanggal 10, 17, dan 31. Angka inilah yang kita tambahkan. 22.755.000 ditambahkan 91.020.000 dan ditambahkan 89.355.000 serta 196.805.000 rupiah, sehingga totalnya yaitu sebesar 399.935.000 rupiah. Ini yang kita masukkan ke dalam cash flow statement, yaitu jumlahnya sebesar 399.935.000 rupiah.
Lalu berikutnya pembayaran kepada pemasok. Pembayaran kepada pemasok diambil dari cash payment journal yang diambil angkanya cash in bank-nya, yaitu pembayaran kepada pemasok. Di sini ada PT Raska Berkah, lalu sudah, jadi cuma ada di PT Raska Berkah saja sebesar Rp60.606.000. Maka inilah yang kita masukkan ke dalam cash flow, yaitu pembayaran kepada pemasok Rp60.606.000. Karena ini merupakan pembayaran, maka mengurangi arus kas, aktivitas operasi, kita beri tanda min. Lalu berikutnya ada pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan diambil dari cash payment journal. Jadi di sini ada pembayaran gaji karyawan sebesar Rp9.900.000. Maka kita masukkan ke dalam cash flow, yaitu min Rp9.900.000. Lalu ada pembayaran servis AC dari cash payment journal, maka kita ambil dari cash payment journal pembayaran servis AC sebesar Rp1.470.000. Maka kita masukkan angkanya Rp1.470.000. Lalu berikutnya yang dari cash receipt journal lagi ada pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil di cash payment journal yaitu sebesar Rp1.600.000. Maka kita masukkan angkanya yaitu Rp1.600.000. Lalu ada pembayaran rekening listrik, telepon, dan air bulan November tahun 2024. Ini datanya kita ambil dari petty cash journal, yaitu ada sebesar Rp900.000. Maka kita masukkan ke dalam cash flow yaitu Rp900.000. Terakhir ada pembelian perlengkapan kantor. Pembelian perlengkapan kantor ini kita ambil dari petty cash journal sebesar Rp700.000. Maka kita masukkan angkanya yaitu sebesar Rp700.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Lalu seluruh arus kas aktivitas operasi ini kita jumlahkan semua, maka dinamakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya kita masuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ada Bank Mandiri Loan, interest expense, dan pengisian kembali kas kecil. Ini datanya kita ambil dari cash payment journal. Untuk pembayaran pinjaman Bank Mandiri di sini ada Bank Mandiri Loan dan interest expense masing-masing sebesar 15 juta dan Rp1.500.000. Jadi cash in bank-nya Rp16.500.000. Ini kita masukkan ke dalam cash flow statement yaitu 15 juta dan Rp1.500.000. Lalu berikutnya ada pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil ini di cash in bank sebagai pengeluaran, tetapi bagi kas kecil ini menambahkan arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi maksudnya di cash in bank keluar, sedangkan di petty cash ini bertambah saldonya, sehingga menambahkan arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu kita jumlahkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Ini merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, maka dinamakan kenaikan bersih kas dan setara kas. Berikutnya setelah kenaikan bersih kas dan setara kas, lalu ada kas dan setara kas awal periode. Kas dan setara kas awal periode yaitu diambil dari general ledger. Untuk cash in bank awal ditambahkan dengan petty cash awal, yaitu cash in bank awal 1.125.000.000. Jadi kita coba hitung.
Rp1.125.960.000 kita tambahkan dengan petty cash awal, yaitu Rp1.135.960.000. Ini merupakan kas dan setara kas awal periode Rp1.135.960.000. Lalu, kenaikan bersih kas dan setara kas ditambahkan dengan kas dan setara kas awal periode. Ini dinamakan kas dan setara kas akhir periode. Untuk kas dan setara kas akhir periode ini jumlahnya sama dengan di buku besar, yaitu cash in bank akhir ditambahkan dengan petty cash akhir. Kita lihat. Cash in bank akhir Rp1.435.819.000 ditambahkan dengan Rp10 juta. Maka didapatlah Rp1.445.819.000. Ini jumlahnya sama dengan kas dan setara kas akhir periode di cash flow statement. Berarti cara kita membuat arus kas ini sudah sesuai dan sudah sama dengan saldo kas dan setara kas di buku besar. Itulah tadi cara membuat cash flow statement untuk UD Sejuk Indonesia soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.